selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan upload video prediksi tahun 2026 untuk masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Gemini. Jadi Gemini, selamat datang di prediksi kamu di tahun 2026. So, let's go. Gemini, kita lihat ya prediksi kamu di tahun 2026. Di sini kita akan menggunakan tebaran 12 kartu, guys. Kita akan lihat nanti review tahun 2026 itu seperti apa. Sneak peeknya ya, apa yang bisa aku sampaikan pesannya di sini, dan juga akan ada bagian kedua ya, pesan lebih lanjut dari pesan di bagian pertama ini. Kamu bisa beli videonya di link yang tertera di description box atau di box deskripsi di bawah ini. Oke? So Gemini, prediksi tahun 2026 Gemini. Oke, ada the Wheel of Fortune di sini, Gemini. Kita lanjut dulu. Ada the Star di bulan Februari, Queen of Pentacles di bulan Maret, the Hangman di bulan April, Three of Wands di bulan Mei, Five of Wands di bulan Juni, Four of Wands di bulan Juli, The Magician di bulan Agustus, Two of Pentacles di bulan September, The Fool di bulan Oktober, Queen of Cups di bulan November, dan ada Page of Cups di bulan Desember. Dan ada Seven of Wands di the bottom of the deck. Wow, interesting ya Gemini ya. Aku nggak tahu kenapa ketika aku ngeliat kartu Seven of Wands, kemudian ada the Star, ada the Fool, ada Five of Wands. Tahun 2026 adalah proses pemulihan bagi kamu, apapun itu maknanya bagi kamu ya Gemini ya. Mungkin tahun 2025 itu menjadi tahun yang terburuknya kamu, banyak di sini kerugian, mungkin di bisnis, di kerjaan kamu di sini hampir di layoff misalnya. Atau bisa jadi tahun 2025 kemarin itu adalah tahun yang buruk bagi situasi asmaranya kamu. Masing-masing individu mungkin experience atau pengalamannya akan berbeda. Tapi tahu nggak, tahun 2026 kamu akan jauh lebih kuat. Di sini ada Seven of Wands, oke? Aku ngeliat sih ini stabil ya. Sama kayak readingannya Sagittarius deh, readingan kamu ini Gemini. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang terhubung dengan Sagittarius. Ada sih, ada konflik-konflik, Five of Wands, Two of Pentacles, Three of Wands. Tapi senangnya aku ngeliat di sini ada the Fool dan energinya stabil tuh di penghujung tahun. Ada the Fool, Queen of Cups, dan Page of Cups. Kayak kamu di sini berhasil menenangkan diri kamu. Kebayang nggak sih analoginya gini? Kamu lagi marah banget gitu ya, marah banget dengan sesuatu, apapun penyebab marahnya itu, ya. Kamu berhasil mengendalikan diri kamu. Kamu berhasil mengendalikan emosinya kamu. Kayak kamu di sini punya emotional intelligence, kemampuan di sini mengendalikan emosi kamu di saat yang tepat. Dan itu terjadi di tahun 2026 ini, Gemini. That's what's happening here. Di finansial juga terlihat stabil. Di sini ada Queen of Pentacles, kemudian ada The Magician, Four of Wands, ada stabilitas. Literally Four of Wands adalah kartu yang berbicara soal harmoni, stabilitas ya. Bagi sebagian dari kamu bisa jadi ini marriage, pernikahan. Mungkin ada di sini yang memulai sebuah hubungan baru, pernikahan, atau bisa jadi ini soal proses rujuk, atau ini spesifik banget, mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang menjalani hubungan yang ada gap yang besar antara kamu dengan orang ini, perbedaan yang signifikan, mungkin perbedaan usia yang jauh, atau perbedaan keyakinan ya, atau perbedaan latar belakang budaya. Aku lebih ngerasanya ini sesuatu yang bersifat tidak tertulis ya, hukumnya, sesuatu yang bersifat normatif kayak tradisi, budaya, agama bisa jadi juga. Tapi menariknya di sini ya, Gemini ya, dengan kemunculan Five of Wands kemudian reduce menjadi Four of Wands, aku ngerasa perbedaan apapun itu yang kamu hadapi dengan orang ini, khususnya di asmara ya, kamu bisa mengatasinya. Kayaknya ada sebuah pengorbanan di sini. Ingat ada di Hangman atau di Hangman ya di bulan April di sini buat kamu ya, Gemini ya. Bisa jadi ini berkaitan dengan asmara. Mungkin seseorang di sini mau berkorban demi hubungan kalian. Ada di sini yang pindah keyakinan, atau bisa jadi di sini ada yang mau berkorban di sini untuk memperjuangkan kamu di keluarganya dia, gitu ya. So I feel like this is a good thing for you. Aku ngerasa di sini ada sebuah
resolusi atau bisa jadi solusi dari permasalahan yang kamu hadapi mungkin dari sebelum-sebelumnya. Kayak ada sebuah kesepakatan yang tercapai di tahun 2026 itu buat kamu nih Gemini. Konflik ini nggak cuman berarti di asmara guys, bisa jadi di bisnis, bisa jadi di karir. Mungkin kamu di sini sempat cekcok dengan teman kerja, atau bisa jadi dengan bos berkaitan dengan gaji mungkin, atau berkaitan dengan kedudukan kamu di kantor, atau berkaitan dengan porsi kerja yang kamu di kantor. Tapi konflik ini akan segera berakhir dan mungkin tercapainya solusi dari konflik ini sesuai dengan kehendaknya kamu, karena di sini ada The Magician dan For Once, oke? Aku ngerasa segala sesuatunya itu akan kembali normal buat kamu di sini, Gemini, atau kembali stabil ya. Nanti mungkin di bagian kedua kita akan coba klarifikasi beberapa kartu untuk melihat ya, atau memastikan ada nggak ya pesan-pesan lain yang mungkin bisa aku sampaikan di sini. Tapi sejauh ini sih aku ngeliat positif-positif aja nih bagi Gemini di tahun 2026. Mungkin juga ada sebagian dari kamu di sini yang mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu yang berbeda ya di tahun 2026 itu. Contohnya, mungkin kamu di sini selama ini adalah karyawan kantoran, seseorang yang bekerja di kantor long hours ya, bekerja dalam waktu yang lama, work 9 to 5. Tapi aku ngerasa di sini kamu akan ambil resiko atau mencoba sesuatu yang baru di tahun 2026 itu, khususnya dengan kemunculan Two of Pentacles dan The Fool. Jadi mungkin di menjelang pertengahan menuju akhir tahun ada sesuatu di sini yang ingin kamu coba lakukan, dan aku ngerasa di sini bisa berhasil karena di sini ada kartu Queen of Cups dan Page of Cups. Mungkin kamu di sini juga terhubung dengan Pisces karena kartu Pisces 11-12 hasilnya dengan kamu guys. Kayak proses pengambilan keputusan yang beresiko ini akan berdampak positif bagi kamu, apakah itu di karir, di bisnis maupun di asmara, oke? Jadi juga ada mungkin sebagian dari kamu di sini yang memutuskan untuk menikah di tahun 2026. Ya, ada Four of Wands di sini. That's the card about marriage, literally, guys. Kemudian di sini yang juga sangat menonjol ya, Gemini ya, ada kartu The Wheel of Fortune. Bagi sebagian tarot reader, kartu itu berbicara soal keberuntungan, guys. Roda keberuntungan ya. The Wheel of Fortune, literally maknanya adalah soal roda keberuntungan. Jadi aku ngerasa keberuntungan berpihak di kamu tuh di tahun 2026 itu. Banyak hal positif mungkin yang bisa kamu wujudkan ya. Aku ngerasanya ini kayak proses pemulihan gitu loh. Kamu mungkin melalui beberapa hal yang buruk di tahun 2025 dan segala sesuatunya itu akan segera membaik kembali di tahun 2026. Kamu akan ngerasain proses pemulihannya tepat di bulan Januari itu guys. Kayak ada sesuatu yang positif yang terjadi buat kamu di bulan Januari itu. Kita akan coba klarifikasi nanti di bagian kedua. Kemudian kita juga akan lihat rekaman untuk general reading kamu di bulan Januari ya, untuk Gemini. Tapi aku ngerasa kayak kamu mulai ngerasain energi positifnya itu di bulan Januari, dan berlanjut malah ke bulan Februari ada The Star. Kayak lebih optimis aja aku ngeliat di sini Gemini. Mungkin di tahun 2026 itu kamu akan bersyukur kamu sampai di titik ini, apapun keputusan yang sudah kamu ambil di tahun 2025 itu atau di masa lalu. Gue bersyukur mbak, gue sudah keluar dari situasi itu. Gue bersyukur mbak, gue bisa move on dengan hidupnya gue. Gue bisa lebih positif, gue bisa lebih optimis kayak gitu loh guys. This is very interesting. Komunikasi dan proses negosiasi juga penting nih ya Gemini ya, apapun itu maknanya bagi kamu. Apakah ini soal kamu bernegosiasi terkait bisnis, bernegosiasi terkait kontrak kerja misalnya, bernegosiasi terkait asmara. Jadi jangan sampai komunikasi kamu buruk dengan orang-orang di sekelilingnya kamu. Kamu harus menjaga hubungan baik dengan circle-nya kamu ya, Gemini ya. Lagi positif-positifnya sih aku ngeliat di sini Gemini, mungkin kamu di sini 11-12 nih readingannya dengan Sagittarius, karena Sagittarius juga positif readingannya ya. Perbedaannya cuma kayaknya memang kamu itu emosinya masih naik turun sih di 2026 itu. Ada Seven of Wands, kamu masih kesulitan di sini untuk mendamaikan diri kamu ya, mendamaikan emosinya kamu. I don't know mendamaikan dari apa. Bisa jadi masing-masing individu akan berbeda nih pengalaman yang kamu lalui di 2025. Mungkin ada yang melalui perceraian, ada yang kehilangan orang tercinta, ada yang kehilangan pekerjaan, sesuatu yang kayak gitu deh kayaknya Gemini ya. Kita coba lihat di sini oracle cards-nya bagi Gemini di tahun 2026. Ini spesifik banget ya guys ya. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang akan nambah momongan mungkin di tahun 2026. Ada kartu Page of Cups, oke. Kemudian aku juga ngerasa bagi sebagian dari kamu ada sebuah hubungan yang baru yang terbentuk di sini. Hubungan baru yang menurutku di sini benar-benar baru. Kamu baru kenalan sama orang ini,
atau bisa jadi kamu dikenalin sama orang ini. Intinya kamu belum pernah ketemu sama orang ini, Gemini. Kalau misalnya ini di asmara ya, aku ngerasa 2026 itu akan menjadi tahun yang segar bagi kamu ya. Kamu ngerasa lebih optimis dan sejuk. Kita coba lihat oracle cards-nya di sini, Gemini. Ada kartu adventure. Kita lanjut dulu, ada challenge. Dan ada kartu creativity. Oh, nice. Ada adventure, katanya di sini I will ride the tide. Kemudian ada kartu challenge, I embrace all tests. Kemudian ada kartu creativity, I honor my passions. So, aku sih ngerasa di sini ya, Gemini ya, dengan kemunculan creativity ini erat kaitannya dengan proses pengambilan resiko yang mungkin akan kamu lakukan di pertengahan menuju akhir tahun 2026. Di sini ada Two of Pentacles dan The Fool, kayak banting setir di sini dari kebiasaan kamu yang sebenarnya dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Mungkin kamu sebelumnya adalah ibu rumah tangga, kemudian ingin mencoba berbisnis misalnya, bisa jadi juga kayak gitu. Atau kamu karyawan kantoran ingin coba berbisnis, atau bisa jadi kebalikannya. Kamu biasanya punya bisnis tapi pengen jadi karyawan misalnya, pengen kerja long hours gitu ya, pengen kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, sesuatu yang kayak gitu tuh. Kamu pengen mencoba hal-hal yang baru dan menjadi lebih kreatif gitu ya. Mungkin juga ada yang banting setir di sini jadi konten kreator misalnya, atau jadi influencer ya. Banyak sekali di sini. Aku sih ngerasa memang tahun 2026 itu akan menjadi tahun yang kreatif bagi Gemini ya. Banyak proyek-proyek kreatif kamu di sini mungkin yang ingin kamu wujudkan juga di tahun 2026. Kemudian ada kartu challenge, I embrace all test. Aku ngerasa di sini dengan kemunculan kartu challenge, you can pass this. Aku ngerasa kamu bisa melalui ini dengan cukup baik ya, terutama ada konflik di sini di bulan Juni, ada Five of Wands, tapi I think you're gonna be fine guys. Malah dari konflik ini kamu akan belajar seni mencapai solusi atau resolusi, mengasah kemampuan negosiasi kamu. Aku ngeliat di sini Gemini, which is actually good. Oke. Kemudian ada kartu adventure. 2026 itu akan menjadi tahun yang penuh petualangan bagi kamu ya Gemini ya, tapi in a good way, in a positive way. Kayak berasa nggak sih ketika kamu di sini misalnya pengen coba roller coaster, atau misalnya kamu pengen coba paragliding yang benar-benar menantang gitu ya, kamu jadi lebih excited. Ada banyak sekali hormon positif di tubuh kamu di sini yang benar-benar nge-shape kamu untuk mengambil keputusan-keputusan yang fresh dalam hidup kamu. Ini bagus banget guys energinya. Jadi kita lanjut ke oracle cards berikutnya, yaitu Magical Fairy. Oracle cards untuk Gemini di tahun 2026. Kalau misalnya kamu lagi mikirin ide bisnis, coba pikir ide bisnis yang kreatif ya, yang berkaitan dengan seni atau sesuatu yang bersifat digital bisa jadi juga. Makanya aku bilang kayak jadi content creator, atau kamu pengen jadi beralih ke bisnis digital, misalnya kayak bikin stiker kemudian kamu jualin, sesuatu yang kayak gitu tuh, hal-hal kreatif ya Gemini ya. See guys, ada kartu perfect timing. Katanya di sini, this is the right time for you to move forward. So guys, whatever it is, aku merasa ada sebuah keputusan yang bagus di sini ya. Mungkin belum kepikiran ketika kamu nonton video ini, tapi mungkin kepikirannya ketika kamu menghadapi tahun 2026 itu. Di tahun 2026 itu kamu akan ketahuan nanti, oh ini nih yang dibilang sama si Mbak Anet di New Tarot, keputusan ini nih gitu ya. Karena The Fool itu bukan sebuah keputusan yang kamu pikirkan matang, tapi benar-benar keputusan yang kamu kepikiran sekarang, besoknya kamu langsung ambil keputusan cepatnya kayak gitu loh. Kamu akan langsung eksekusi kayak gitu. Jadi mungkin hasil readingannya itu belum akan make sense ketika kamu nonton video ini ya, tapi mungkin nanti di tahun 2026 itu kamu akan tahu nanti jawabannya. Kemudian ada kartu affirmations. Oke, katanya di sini, to lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. Kemudian ada kartu travel. An upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. So bisa jadi di sini ada yang ingin pindah negara ya, atau misalnya pengen traveling ke luar negeri ya. Aku
aku ngerasa di sini Gemini, dimana itu akan benar-benar bagus bagi perkembangan emosional kamu ya di tahun 2026 itu. Intinya memang ada sebuah perjalanan yang penting yang akan kamu lakukan di 2026 itu Gemini. Kemudian ada kartu affirmations. So aku ngerasa di sini kamu sudah mulai mengeksekusi atau mulai melakukan di sini afirmasi positif ke diri kamu sendiri untuk mendorong kamu menjadi lebih produktif, misalnya menjadi lebih aktif ya di tahun 2026 itu. Jadi aku ngerasa sih aku nggak perlu ceramahi kamu atau ngasih saran yang terlalu panjang lebar terkait afirmasi positif ini, karena aku ngerasa kamu tahu apa yang akan kamu lakukan. Oke, tapi jaga ya, maintain positive attitude dan positive mindsetnya. Aku ngerasa itu sangat penting di sepanjang tahun 2026 buat kamu Gemini. Oke, apalagi yang bisa aku sampaikan, karena aku ngerasa ini suatu hal yang positif. Finansial oke, karir oke. Ada sebuah keputusan baik di sini yang mungkin beresiko kesannya, tapi dampaknya atau outcome-nya akan bagus. Ada Queen of Cups dan Page of Cups. Ini spesifik juga banget. Mungkin ada nih seseorang yang akan minta maaf sama kamu, apakah itu seseorang dari bisnis, seseorang dari kantor, atau bisa jadi ini sosok masa lalu yang ingin minta maaf. Tapi saranku, move on lah dengan hidupmu. Oke? Fokuslah dengan hal yang baru Gemini. Ya, jangan lihat-lihat ke belakang lagi. Oke? So guys, terima kasih banget udah nonton video ini. Kita akan lanjut ke bagian kedua. Kalau kamu berminat, kamu bisa langsung cek linknya di description box atau di box deskripsi. Kamu bisa beli di situ, atau cukup sampai di sini aja juga nggak apa-apa, karena ini readingannya cukup positif. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.